Iran baru saja menyerang Azerbaijan, sebuah negara yang tidak memiliki pangkalan alai Salm dan negara yang beberapa hari lalu menyebut Iran sebagai negara sahabat. Yang lebih parah lagi, salah satu drone yang dikirim Iran sebenarnya ditujukan ke sebuah sekolah dasar saat sekolah itu masih berlangsung. Sepertinya saat keruntuhan rezim semakin dekat, Iran mulai menyerang siapa saja. Sebelum membahas cerita Azerbaijan, mari lihat berapa negara yang sudah ditarik Iran ke dalam perang ini. Di satu sisi, ada Israel dan Amerika Serikat, serta kelompok Kurdi yang kemungkinan segera bergabung. Laporannya beragam dan akan saya bahas di video lain. Ada negara-negara yang pernah diserang Iran. Ini termasuk Azerbaijan, Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, Perancis, Yunani, Italia, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Siprus. Tentu saja, proksi-proksi Iran juga terlibat perang ini atas perintah IRGC dan menyerang negara lain. Ini adalah Hizbullah, Jihad Islam Palestina, pasukan mobilisasi rakyat, dan lainnya yang bekerja sama erat dengan IRGC. Perang ini telah meluas sedemikian rupa sehingga Iran sekarang menyerang negara mana saja, bahkan negara-negara yang tidak memiliki pangkalan al-Salas. Ini adalah contoh utamanya. Tadi malam waktu Asbidilas, jadi sekitar pagi hari di Iran menyerang Bandara Nakhchivan. Itu adalah enklave Azerbaijan di perbatasan Iran. Lihat serangan ini. Tapi Iran tidak hanya berhenti di bandara. Mereka juga menyerang sebuah sekolah dasar di wilayah yang sama. Dengarkan cuplikan ini. Apakah ini cara yang benar? Ya. Ini adalah cara yang benar. Adalah caranya. Ini adalah caranya. Dia menangis. Lihat, lihat, lihat. Sekarang, tentu saja kita tidak punya informasi apakah sekolah sedang berlangsung atau tidak, tapi berdasarkan apa yang saya dengar di latar belakang, ada anak-anak berteriak atau banyak orang berteriak. Menurut saya, sepertinya sekolah sedang berlangsung dan anak-anak ada di sekolah. Tidak yakin? Kalian bisa berkomentar di bawah tentang pendapat kalian. Untungnya, drone tidak langsung menabrak gedung, tapi jatuh sangat dekat dengan sekolah hingga membuat takut. Sekarang, inilah informasi yang membuat semuanya jadi semakin membingungkan. Baru kemarin, Presiden Azerbaijan pergi ke kedutaan Iran untuk memberikan penghormatan kepada Khamenei. Dia menyampaikan belasungkawa atas terbunuhnya pemimpin tertinggi itu. Dan selain itu, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Aisarat atau Israel menggunakan wilayah Azerbaijan untuk menyerang Iran yang bersahabat. Meskipun kedua negara pernah mengalami ketegangan di masa lalu, Azerbaijan secara terbuka menyebut Iran sebagai negara sahabat, dan Iran membalasnya dengan menyerang bandara serta sekolah-sekolah di Azerbaijan. Sekarang, berdasarkan video yang kalian lihat di layar, tampaknya kerusakan di bandara tidak terlalu parah, tetapi tujuan Iran bukanlah untuk menimbulkan kerusakan secara langsung atau fisik. Kalian lihat, Iran ingin menyerang ekonomi global dan itulah sebabnya mereka menargetkan bandara. Jadi, biar saya jelaskan mengapa mereka menyerang bandara Azerbaijan. Lihatlah peta ini. Lihat lalu lintas udara penghubung Eropa dan Asia. Sejak Timur Tengah dilanda perang, semua penerbangan yang dulu melewati wilayah udara Iran sekarang dialihkan melalui Azerbaijan. Ada koridor sepanjang 170 mil yang sekarang digunakan maskapai penerbangan untuk menghubungkan penumpang Asia ke Eropa dan penumpang Eropa ke Asia. Itu berarti Azerbaijan telah menjadi jalur cadangan untuk penerbangan global dan pusat yang sangat penting bagi ekonomi global, setidaknya ekonomi penerbangan global. Karena itu, tujuan Iran di sini bukan kerusakan militer karena mereka tak bisa menang melawan Amerika Serikat. Tujuan mereka merusak ekonomi global agar dunia menekan Amerika Serikat untuk berhenti. Karena itu, mereka menyerang bandara Dubai, bandara tersibuk di dunia. Karena itu mereka menyerang bandara Qatar, salah satu tersibuk di dunia.
Itulah sebabnya mereka menyerang bandara Azerbaijan, karena kini menjadi jalur alternatif transit global. Tapi sayangnya bagi IRGC, ini mungkin menjadi kesalahan terbesar Iran sejauh ini. Biarkan saya tunjukkan alasannya. Mari kita kembali ke peta etnisitas yang kita bicarakan beberapa video yang lalu. Lihat lagi peta itu. Kamu lihat bagian timur laut yang berwarna merah? Itu adalah populasi etnis Azeri yang hidup sebagai minoritas di dalam Iran. Ketegangan antara kedua negara sudah lama terjadi karena hal ini. Azerbaijan menuduh Iran memperlakukan populasi tersebut dengan buruk selama bertahun-tahun. Ini akan sangat berpengaruh pada masa depan. Namun sebelum membahasnya, saya minta kamu tekan tombol subscribe dan like di bawah. Itu sangat membantu kami dalam algoritma, apalagi Iran mengeluarkan banyak uang untuk menyebarkan propaganda online mereka. Jadi kami berusaha menyebarkan kebenaran dan melawan para bot. Jadi pastikan untuk menekan tombol like di bawah ini. Sekarang mari kita lanjutkan. Jadi begini, baru kemarin populasi etnis Azeri yang tinggal di dalam Iran menghubungi Presiden Azerbaijan yang intinya meminta perlindungan. Mereka mengklaim bahwa situasi di Iran memburuk dengan cepat dan risikonya meningkat setiap hari. Jadi mereka merasa takut. Lalu pada hari yang sama, pasukan Azerbaijan disiagakan untuk tempur. Bahkan kami melihat laporan tentang tentara yang dipanggil kembali dari liburan dan cuti tentara. Pada dasarnya dibatalkan atau dipersingkat. Pada dasarnya, mengirimkan sinyal bahwa negara itu sedang mengantisipasi sesuatu yang serius. Lalu pagi ini, Iran menyerang. Nah, respons Azerbaijan sangat cepat dan tegas. Kementerian Pertahanan negara itu secara terbuka menyatakan langkah balasan sedang dipersiapkan. Lalu, Presiden Azerbaijan pada dasarnya mengulangi pesan yang sama saat pidato publik yang ia sampaikan kepada bangsa setelah serangan tersebut. Pesannya adalah, berbeda dengan negara Teluk, Azerbaijan tidak akan mentolerir hal ini. Saat itu, Iran mencoba menarik kembali sikapnya. Mereka tidak meminta maaf, tetapi mereka berkata, "Hei, ini mungkin bukan kami. Silakan dengarkan. Ini adalah Wakil Menteri Luar Negeri Iran." Wakil Menteri Luar Negeri, kami baru saja menerima informasi beberapa menit yang lalu yang menunjukkan bahwa Bandara Nakhchivan di Azerbaijan menjadi target serangan Iran. Kami baru menerima perkembangan ini sebelum siaran. Bagaimana situasi di sana? Apa informasi Anda tentang kejadian di wilayah Nakhchivan, Azerbaijan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kami tidak menargetkan negara-negara tetangga kami, Anda tahu. Untuk insiden ini saya sudah mendengarnya dari Anda. Saya harus menyelidiki dulu apa sumber informasinya dan seperti apa sifat informasinya, lalu saya bisa berkomentar nanti. Terima kasih banyak. Tentu saja untuk kebijakan Republik Islam ini. Sebenarnya untuk menyerang atau menargetkan negara-negara tetangga kecuali pangkalan militer musuh-musuh kami, yaitu rezim Zionis dan Amerika Serikat, aktif di sana dan digunakan untuk menyerang orang-orang tak berdosa di Republik Islam Iran. Karena kami telah mengumumkannya sejak awal bahwa jika ada pangkalan militer di wilayah tersebut dan digunakan untuk menyerang Iran, pasukan Amerika di sana akan jadi target kami. Itu kebijakan yang sudah kami miliki. Jadi pada dasarnya, Wakil Menteri Luar Negeri mengklaim bahwa kami tidak menyerang negara tetangga, tetapi mereka telah menyerang setiap negara di Timur Tengah. Saya rasa itu karena negara-negara tersebut memiliki pangkalan Al-Ilyasam. Tapi tetap saja, tidak masuk akal kenapa Iran menyerang Siprus. Siprus tidak punya pangkalan Al-Ilyasalas. Dan selain itu, tidak masuk akal kenapa Iran menyerang Azerbaijan hari ini. Azerbaijan tidak punya pangkalan barat, apalagi pangkalan Aslab. Begini, Iran tidak mampu memberikan penjelasan mengapa mereka menyerang begitu banyak negara, karena penjelasan sebenarnya pada dasarnya adalah terorisme. Itulah yang mereka coba lakukan. Mereka berusaha meningkatkan penderitaan, mereka mencoba membunuh warga sipil, mereka berusaha memperbesar kerusakan ekonomi terhadap ekonomi global. Pada dasarnya ini, seperti Iran ingin menerapkan semacam hukuman kolektif kepada seluruh dunia karena tidak membiarkan mereka memiliki senjata nuklir. Namun, mereka tak bisa mengatakannya di televisi nasional maupun internasional, sehingga mereka membuat kebohongan yang tak sesuai dengan tindakan mereka. Untungnya, Azerbaijan tidak termakan kebohongan Iran. Segera setelah pernyataan Iran ini,
Pejabat Azerbaijan merespons dengan cepat, dan mereka mengatakan, meskipun Iran menyatakan menghormati kedaulatan negara-negara tetangga, telah dikonfirmasi bahwa 4 drone Iran menargetkan infrastruktur sipil dan sekolah menengah. Kami mengharapkan angkatan bersenjata Iran untuk menghentikan penyangkalan ini dan meminta maaf. Tidak ada sikap diplomatis dari Azerbaijan, hanya kecaman langsung sekarang. Azerbaijan bukan satu-satunya negara yang baru saja diserang Iran kemarin. Negara lainnya adalah Georgia, negara yang belum kita bahas. Mari kita lihat apa yang terjadi. Menurut otoritas lokal Georgia, serangan drone terjadi di dalam wilayah Georgia dengan pertahanan udara yang kini berusaha mencegatnya. Ini bukan kejadian acak. Iran sebenarnya memiliki target yang sangat spesifik yang sedang coba mereka incar. Anda lihat, pipa baku Tbilisi-Kehan ini, pipa ini membentang dari Azerbaijan melalui Georgia ke Turki dan berakhir di Mediterania. Pipa ini memasok sekitar 30% minyak Israel. Sepertinya, saat Iran menyerang Turki kemarin, mereka menargetkan pipa ini dan tampaknya hal serupa juga dilakukan saat menyerang Georgia. Iran ingin memastikan bahwa Israel merasakan dampak dari perang ini, terutama di dalam negeri. Jadi, alih-alih hanya menyerang Israel, sekarang mereka menambah langkah dengan mencoba menargetkan pasokan minyak Israel. Hanya waktu yang akan menjawab seberapa jauh Iran akan memperluas perang ini, tapi sepertinya tidak ada satupun trik mereka yang berhasil. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.